Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu sayangi. Pada pertemuan kali ini, ya, mudah-mudahan kamu sehat semua, tidak kurang apapun. Ya, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan dalam melaksanakan proses belajar mengajar ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi kita, yaitu yang bab pertama mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Bab keduanya yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Jadi untuk semester 1 ini kita akan mempelajari dua bab itu. Ya, yang pertama yaitu mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Ya. Di mana di dalam pelanggaran dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila itu, yang pertama kita pelajari di sini yaitu hak-hak dan kewajiban warga negara. Ya, bagaimana hak dan kewajiban warga negara ya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama yaitu mengenai hak dan kewajiban. Hak yang terdapat di dalam hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila, di mana dalam sila Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana di dalam sila daripada Pancasila itu di sana ada hak dan kewajiban yang merupakan nilai ideal daripada Pancasila. Yang pertama kita lihat dalam sila pertama. Ya. Di mana dalam sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus yakin bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam arti kebebasan di sana tercantum adanya kebebasan ya kemerdekaan setiap warga negara itu untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi tidak ada paksaan. Ya. Kita berhak untuk memilih mana yang kita yakini. Dalam hidup berbangsa bernegara kita menghormati agama yang lain. Ya, tidak memaksakan agama apapun terhadap kepercayaan kita dan keyakinan kita. Ya, jadi tidak ada diskriminasi di sini. Dengan demikian, setiap warga negara itu berhak memeluk agama dan wajib menjalankan ibadahnya sesuai agama dan kepercayaannya. Jadi di sana tercantum ya bahwa dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu kita mempunyai hak
memeluk agama, kita wajib beribadah dan menghormati agama orang lain, ya, dan menghormati kepercayaan orang lain. Jadi di sana tercantum haknya, tercantum kewajibannya. Itu di dalam sila pertama. Dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana dalam sila kedua itu kita sadar ya bahwa sikap dan perilaku kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Ya. Sebagaimana mestinya selain itu juga kita kesamaan derajat dalam hak dan kewajiban antar manusia. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kita harus mempunyai derajat, ya, mempunyai kesamaan derajat dalam bentuk hak dan kewajiban. Itu yang tertuang di dalam sila kedua. Dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, ada unsur pemersatu di situ. Ya, kita ini harus semangat, ya, semua antar warga ini harus semangat rela berkorban. Rasa nasionalisme itu harus diterapkan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan, ya, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi nilai persatuan Indonesia ini, ya, adanya hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Ya, kita punya hak bergaul dengan siapapun. Ya, berhak mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. Ciptakan rasa nasionalisme. Ya, nasionalisme, tapi rasa nasionalisme yang berlebihan juga tidak boleh. Tentu akan menimbulkan ketidakharmonisan. Ya, rasa cinta tanah air, ya, merasa tanah airnya saja yang orang lain tidak perlu, ya. Kemudian hanya sukunya saja yang dipentingkan, suku yang lain tidak perlu. Ya, itu juga tidak boleh. Ya, nasionalisme yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Kemudian dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, di dalam sila ini, dalam praktek demokrasi kita, dalam kehidupan bernegara ini, kita sebagai warga negara kita memiliki hak, ya, berhak mengeluarkan pendapat, ya, berhak berkumpul dan ikut dalam pemerintahan. Kita berhak menyampaikan pendapat kita, ya, baik secara lisan maupun tertulis. Bagaimana secara lisannya? Ya, mungkin melalui orasi-orasi, ya, pidato-pidato. Bagaimana dengan cara menyampaikan aspirasi dengan secara tertulis? Ya, mungkin melalui spanduk-spanduk dalam demonstrasi. Ya, berdemonstrasi menyampaikan pendapat, ya, harus sesuai aturan, ya, tidak boleh anarkis. Nah, itu yang ditanamkan oleh sila keempat daripada Pancasila. Jadi inilah nilai-nilai idealnya. Kemudian sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana kita berhak itu dilindungi. Seluruh rakyat Indonesia itu berhak dilindungi dan ada jaminan sosialnya. Jadi kita sebagai warga negara berhak dilindungi dan dijamin hak sosialnya. Dengan demikian kita mendapatkan hak milik, mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Ya. Jadi di situ ada nilai-nilai ideal yang kita jumpai mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai ideal sosial Pancasila.
Yang seterusnya, di dalam peraturan perundangan mengenai hak dan kewajiban ini sudah juga diatur di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Kamu lihat di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar, ya, di mana di sana dicantumkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya, ini juga dikuatkan di dalam pasal 27 ayat 1 ya mengenai hukum. Ya, kedudukan hukum yang sama. Setiap warga negara itu mempunyai kedudukan hukum yang sama tanpa kecuali. Jadi tidak ada pandang bulunya. Siapapun mereka ya harus tunduk kepada hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan. Yang kedua, pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi setiap warga negara itu mempunyai pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Ya, kita harus mencari harus mendapatkan pendidikan, pengajaran itu supaya kita bisa bekerja dengan baik. Ya, mendapat kehidupan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Ya, bagi kemanusiaan kita. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3, di mana di sana dicantumkan mengenai ya kewajiban kita terhadap negara, yaitu bagaimana pembelaan negara. Ya, kita wajib bela negara. Ya, bukan hanya TNI dan Polri saja ya bela negara. Setiap warga negara wajib bela negara. Ya. Kemudian yang seterusnya, pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan lisan baik tertulis maupun tidak tertulis. Apa yang Ibu sampaikan tadi ya itu ada di dalam pasal 28. Ya, di mana di sana itu kita diberi hak kebebasan untuk mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tertulis, yang penting harus diatur dalam undang-undang. Seterusnya dalam pasal 28E, di mana di sana juga dikatakan ya setiap warga negara itu punya hak untuk memeluk agama dan beribadah dan menurut agama dan kepercayaan itu. Jadi di dalam undang-undang, dalam sila tadi, sila Pancasila itu, ini dalam undang-undang juga dikuatkan seperti itu ya. Bebas memeluk agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memilih di dalam Undang-Undang 28E itu ya di sana dicantumkan beribadah menurut agama kita sesuai apa yang kita yakini, kemudian berhak memilih pendidikan dan pengajaran ya, kemudian memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah mana kita ya dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ya, jadi di sini di dalam 28E ini banyak pengaturan di situ. Ya, yang pertama berhak memeluk agama, beribadah sesuai agamanya, kemudian memilih pekerjaan dan pengajaran, ya, kemudian memilih kewarganegaraan, ya. Ya, jadi di dalam negara kita ini berhak memilih kewarganegaraan. Mau warga negara mana? Apakah kita mau warga negara Indonesia, warga negara asing, ya kan? Apakah asing masuk ke Indonesia, mau menjadi warga negara Indonesia, ya harus diatur sesuai dengan undang-undang. Ya, ada undang-undang tentang kewarganegaraan. Ya, kemudian memilih tempat tinggal di mana? Di mana wilayah yang mau kita tinggalkan? Ya, diatur di dalam pasal 28E itu. Ya. Kemudian berhak kembali lagi dan seterusnya. Jadi di dalam pasal 28E itu banyak pengaturan di situ. Ya, jaminannya banyak mengenai hak
warga negara. Kemudian yang seterusnya dalam pasal 30 ayat 1, di mana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan, pertahanan, keamanan negara. Ya, jadi dalam pasal 30 kita diberi hak, ya, diberi hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Biasanya kalau kita lihat, kalau kita dengar masalah pertahanan ini ya masalah polisi dan TNI, khususnya TNI ya. Ini tidak. Ini adalah tiap-tiap warga negara. Tetapi ya, polisi dan TNI itu ya memang menjadi kekuatan utama dalam pertahanan keamanan. Ya. Jadi itu contoh peraturan perundangan yang menjamin hak dan kewajiban di Indonesia dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Bagaimana kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia? Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu, ya, diantaranya sifat ego, ya, sifat egois, ya, yang mementingkan diri sendiri. Jadi seseorang senang sekali jika menuntut haknya saja, tetapi kadang-kala melupakan kewajibannya. Ya, inilah yang harus dilakukan. Ya, yang ini harus sering terjadi. Hal ini sering terjadi. Ya, berusaha haknya, mendapatkan haknya, ya, hingga sengaja melanggar hak orang lain. Ya, ini sering terjadi di dalam sekolah, dalam lingkungan masyarakat, ya, sering terjadi. Sikap egois ini mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri. Yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Jadi kesadaran berbagai faktor yang dapat menyebabkan hal ini ya seperti terkontaminasi paham kelompok tertentu ya yang bertentangan dengan falsafah kita. Jadi kesadaran menjaga hak dan kewajiban itu tidak dirasakan. Ya. Dapat berbagai macam dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Jadi paham tentang falsafah kita, Pancasila kita. Jadi dulu kan ada nasakom Pancasila hanya dijadikan sebagai nasakom. Ya, jadi Pancasila itu diputar-putar maknanya. Ya, seperti kelompok-kelompok yang paham, yang tidak paham, kelompok-kelompok tertentu yang bertentangan dengan falsafah ada. Itu yang akan bisa menghancurkan negara, ya, merusak persatuan, ya. Ini akan terjadi berbagai macam pelanggaran dan kasus-kasus yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak toleran. Sikap tidak toleran biasanya dimulai dari tidak adanya menghargai orang lain. Ya, bukan saja kita toleran di dalam bidang agama saja. Kamu tidak toleransi dalam berbeda agama, berteman dengan yang berbeda keyakinan misalnya. Tidak ada toleransinya. Ya, bukan di bidang agama saja. Ya, tidak toleran itu. Ya. Itu tidak menghargai, ya, toleran di sini tidak menghargai terhadap orang lain, tidak adanya menghargai orang lain. Ya, apakah itu biasanya perbedaan latar belakang, ya, ekonomi, ya, ekonomi status sosialnya yang rendah misalnya, yang satu kaya, yang satu miskin, ya, ras, ya, maupun agama, yang satu agamanya yang lain, yang ya berbeda agama, ya, itu kemudian ya tidak toleran dalam berbeda agama. Kita dalam bidang agama tidak ada toleran.
Ya, kemudian latar belakang kita tadi ras, ya, rasnya putih, hitam, mancung, pesek dan sebagainya, ya kan? Nah, itu kan tidak boleh ada perbedaan seperti itu. Ekonomi, status sosialnya. Jadi nanti dengan demikian akan jatuh pada tindakan diskriminasi. Itu akan menimbulkan, memicu pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban. Yang seterusnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Ya, dalam hidup kita ini, dalam hidup berbangsa dan bernegara ini, kekuasaan itu dapat dimiliki oleh pemerintah ataupun masyarakat. Ya, jadi penyimpangan kewajiban pun dapat terjadi. Misalnya, para pemilik sebuah perusahaan tidak memperdulikan hak-hak karyawannya. Sering kan terjadi kan? Ya, karyawannya sudah bekerja, ya, mengeluarkan keringat, tetapi tidak diberikan haknya. Ya, upahnya tidak dibayarkan. Ini pernah terjadi, pelanggaran seperti ini pernah terjadi di Indonesia. Ya, kamu mungkin pernah mendengar kasus Marsina. Ya, kasus Marsina. Ya, Marsina itu seorang karyawan di dalam suatu perusahaan karena tidak sesuai dengan keputusan daripada perusahaan itu ya tentang upah, maka dia sebagai memasang diri untuk melakukan mengeluarkan pendapatnya. Maka perusahaan tidak mau diprotes, ya, maka terjadilah pelanggaran hak di sana. Ya, jadi bagi perusahaan itu ya tidak memperdulikan hak-hak karyawannya, itu menyalahgunakan kekuasaan. Ya, bayarlah upah seseorang itu sebelum keringatnya kering, ya kan seperti itu kan. Jadi inilah kasus-kasus penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian kita masuk kepada penanganan kasus. Ya. Bentar dulu ya. Masih kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tadi. Ya, itu tadi Ibu jelaskan mengenai penyebab terjadinya. Kemudian kasus-kasusnya, kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia itu, ya, kasus pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi itu antara lain yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama itu kasus Tanjung Priuk itu 1948. Ya, kamu bisa lihat apa itu kasusnya. Ya, apa yang terjadi di situ. Kamu boleh mencari dimanapun sumbernya, terserah. Yang penting berhubungan dengan materinya. Ya, kasus Tanjung Priuk. Ya, kemudian yang kedua kasus terbunuhnya Marsina. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, ya, seorang pekerja wanita, ya, PT Catur Putra itu dari Jawa Timur. Ini terjadi 1994. Marsina itu adalah salah seorang pekerja aktivis, ya, di dalam perusahaan tersebut. Ia meninggal secara mengenaskan dan menjadi korban pelanggaran HAM, ya, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Sampai sekarang kasusnya belum terungkap. Kasihan kan? Ya. Jadi hak kita untuk berpendapat itu sudah dibelenggu, diberendel. Ya, itu kasus terbunuhnya Marsina. Kamu bisa mempelajari lebih lanjut, ya, mencari sumbernya apa yang terjadi dengan Marsina tersebut secara detailnya. Kemudian yang ketiga, kasus terbunuhnya wartawan Udin. Ini 1996 di Yogyakarta. Karena wartawan Udin adalah seorang wartawan, ya, dianiaya sama orang yang tidak dikenal. Akhirnya meninggal. Ya, kamu boleh telusuri lagi kasus ini bagaimana kejadiannya, kronologisnya.
Kemudian peristiwa yang keempat, peristiwa Aceh. Aceh 1990. Ini banyak memakan korban, ya, baik itu dalam pihak aparat maupun penduduk sipil. Ini yang tidak berdosa ikut berkorban, ya kan? Jadi masyarakat, aparat, penduduk sipil, ini diduga ini pemicunya unsur politik, ya, yang ingin ada sekelompok orang yang menginginkan Aceh itu merdeka dari NKRI. Ya, kamu boleh telusuri lagi apa kronologisnya. Kemudian seterusnya peristiwa penculikan para aktivis, ya, para aktivis kita, ya, terjadi ini menghilangkan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis. Nah, ini banyak terjadi, ya. Kemudian yang keenam, peristiwa Trisakti 1998. Ini terkenal juga, ya. Peristiwa Trisakti ini para mahasiswa kita, ya, maka dikenal dengan tragedi Trisakti. Ini 12 Mei 1998. Jadi puluhan luka-luka, ya, meninggal dan sebagainya. Ya, atau mungkin demonstrasi, dalam bentuk demonstrasi para mahasiswa itu ya ikut terbunuh dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang seterusnya, peristiwa kekerasan Timur Timur. Ini paskanya. Ya, Timur Timur. Kamu bisa telusuri juga dalam pelajaran sejarah, kamu bisa apa di sana. Kemudian yang seterus kasus Ambon, ya, ini mengenai Sarah, ya. Kasus Ambon ini pembunuhan itu banyak sekali memakan korban. Ya, kamu bisa telusuri. Kemudian kasus Poso, ya, mengakibatkan banyak korban di sana. Ya. Kemudian kasus bom Bali. Nah, mungkin ini sering populer juga yang kita dengar terjadinya kasus bom Bali karena ini masih 2000 tahun 2002, ya. 2002 dan tahun 2005. Ini dilakukan oleh teroris. Peristiwa ini sangat banyak memakan korban, ya, rakyat sipil, baik dari warga negara asing maupun warga negara kita sendiri. Nah, itu berbagai kasus-kasus apa yang Ibu sampaikan tadi, berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian dilihat lagi kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Di dalam lingkungan keluarga itu banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran. Ya, kita di dalam keluarga itu bermacam-macam kasus-kasus yang kita dengar, yang kita dapatkan, yang kita rasakan pernah, ya. Itu yang pertama, ya, orang tua memaksakan kepada anaknya, ya, memaksakan keinginan kepada anaknya itu pelanggaran, ya. Contohnya apa? Anak tidak boleh sekolah, anak disuruh bekerja, dipekerjakan, dipaksa menikah. Semua itu adalah pelanggaran hak di dalam keluarga, ya. Jadi makanya pemerintah, kalau khususnya pemerintah daerah kita kemarin, ya, ada apanya, di dalam satu keluarga itu harus ada satu orang yang sarjana. Jadi misalnya yang satu ini bisa mendidik keluarganya, apakah orang tuanya, apakah adik-adiknya, keluarga intinya terutama, ya, supaya pelanggaran itu diminimalisir, ya, potensinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya orang tua yang tidak paham, yang kurang mengerti bagaimana hak itu
wujudkan dalam keluarga. Ya, karena apa? Ya mungkin kita tidak bisa memungkiri juga. Karena mungkin dalam keluarga itu ya tingkat pengetahuan kita tentang HAM itu rendah. Ya, kemudian tingkat pendidikan kita rendah tentang HAM. Sosialisasinya mungkin kurang juga. Ya, jadi banyak faktor juga. Jadi ini orang tua ya selalu memaksakan anaknya. Tidak boleh sekolah. Bagaimana tidak boleh sekolah, ya kan? Ya. Kemudian disuruh bekerja, dipaksa bekerja. Coba kamu perhatikan anak-anak di bawah umur yang bekerja di luar. Ya, kamu lihat di jalan-jalan itu ada yang mengemis, ya, ada yang menawarkan jasanya, ya, untuk supaya dia bisa mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Kemudian dipaksa menikah, ya, itu sudah termasuk melanggar HAM. Menikah itu kan punya undang-undang juga aturannya. Umurnya berapa, ya kan? Yang perempuan berapa, laki-laki berapa, itu ada undang-undang dalam perkawinan, ya. Itu harus kita sebagai anak, ya, yang mengerti, ya bisa mensosialisasikan kepada keluarganya. Yang kedua, orang tua menganiaya anaknya. Banyak orang tua menganiaya anaknya. Ya mungkin faktor ekonomi, kemudian capek mungkin ya bagi orang tua. Entah bagaimana, yang juga pengetahuan juga. Ya, ilmunya, pengetahuannya, tingkatannya itu sangat rendah. Ya, tentang bagaimana ya hak kebebasan seorang anak itu dipertahankan, tidak tercapai. Yang ketiga, anak melawan menganiaya orang tua atau saudara. Ini yang harus kita jauhkan betul. Melawan, ya, melawan dalam ilmu agama saja itu sangat dilarang. Ya, anak melawan, menganiaya orang tua atau saudara. Ya. Baik hukum agama, hukum pemerintah, semuanya melarang ketat, kuat ya, tentang pelanggaran ini. Ya, ada kita jumpai anak yang membunuh orang tuanya. Anak yang melawan orang tuanya tidak memenuhi keinginannya. Misalnya minta diberikan HP. Ya, kita tidak mampu. Ya. Ya dikasih pengertian baik-baik. Kemudian kita harus tahu diri bagaimana orang tua kita ya melahirkan kita, mengandung dalam 9 bulan dalam kandungan, ya mendidik kita secara non formal. Ya. Ya apapun yang namanya orang tua tidak boleh melawan sama sekali. Apalagi menganiaya. Yang ketiga, yang keempat, majikan memperlakukan asisten rumah tangganya sewenang tidak memperdulikan haknya. Ya ini, kalau ada pembantu dalam rumah tangga itu perlakukanlah sebagai keluarga. Karena dia manusia. Ya, manusia mempunyai hak, mempunyai rasa. Ya. Lakukan dengan baik anggap dia bagian dari keluarga kita. Ya. Jadi jangan sewenang-wenang ya terhadap bagi yang punya pembantu di dalam rumah tangga. Ya. Kemudian itu adalah contoh dari kasus pelanggaran di dalam keluarga. Seterusnya, contoh kasus pelanggaran yang terjadi di sekolah. Yang pertama, guru melakukan fisik kepada siswanya. Nah, ini kan memang dilarang, dilanggar ya kan. Jadi kekerasan ya guru kita sebagai pendidik ya bisa ya mungkin tujuannya mendidik tetapi harus punya aturan juga. Ya jangan melakukan kekerasan fisik
kekerasan fisik akan menimbulkan bekas. Bekas itu akan diproses nantinya. Kalau terjadi hal seperti itu, ya. Kalau siswanya terlalu bandel, ya, tidak bisa diatur, karena di dalam lingkungan sekolah itu secara formal tentu kita punya aturan-aturan tertentu. Anak mempunyai aturan, ya, sebagai siswa, ya, kita sebagai pendidik juga punya aturan, ya, bagaimana memberikan sanksi yang sifatnya education atau sifatnya mendidik terhadap anak-anak kita yang nantinya tidak menimbulkan masalah. Yang B, siswa senior itu selalu melakukan tindak kekerasan fisik dan mental kepada juniornya. Ini sering terjadi juga antar siswanya. Siswa yang senior, ya, membuli yang junior. Ini tidak boleh terjadi, ya, di dalam lingkungan sekolah. Ya, sering intimidasi, ya, antar siswa. Ya, ini tidak boleh dalam lingkungan sekolah karena sekolah punya aturan. Kemudian malak, ya, siswa juga sering memalak, menganiaya siswa yang lainnya. Memalak, ya, tak boleh memalak. Seterusnya, siswa melakukan tawuran pelajar dan dengan teman sekolahnya, dengan siswa dari sekolah lain. Tawuran ini mudah-mudahan di tempat kita, ya, tidak terjadi seperti ini. Biasanya ini sering terjadi di kota-kota besar, ya. Kita seorang tinggal di desa ini, ya, ditanamkan, dilestarikan, ya, nilai-nilai, norma-norma, moral-moral yang selalu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran dalam masyarakat kita, ya. Jadi makanya beda orang kampung, beda orang desa dengan orang kota, ya. Jadi bersyukurlah kita ini tinggal di kampung, di desa, ya, karena nilai-nilai itu tetap kita tanamkan, ya. Belum terjadi, jangan sampai terjadi, ya, itu harapan Ibu. Ya, itu adalah apa yang Ibu bacakan, itu adalah kasus-kasus yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, yang pertama, pertikaian antar kelompok, antar geng, ya, antar suku, konflik sosial, dan antar daerah. Nah, ini sering terjadi di daerah-daerah kita, ya. Kelompok geng, ada geng-gengnya, ya, ada geng kelompok ini, kelompok itu, antar geng. Kemudian suku, antar suku, ya, ini memperuncing sekali perbedaan suku. Ada suku ini, suku situ, konflik sosial dan antar daerah, ya. Contohnya yang Ibu dengar itu daerah kan ada konflik ini, kalau ada permainan bola itu sering terjadi itu konflik, ya kan? Yang ini tidak terima, yang ini tidak terima, protes dan sebagainya. Nah, itu tidak harus dihindarkan hal-hal seperti itu. Yang B, perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang yang dituduh mencuri, ya, tertangkap basah, asusila, dianggap melakukan pelanggaran norma, ya. Di dalam masyarakat memang ada norma-norma yang harus kita patuhi, karena norma ini tidak sifatnya tertulis, ya, hanya kesepakatan dalam masyarakat, ya. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat istiadat, ya, ini memang tidak ada, ya, secara tertulis secara hukum. Makanya di dalam masyarakat itu selalu didampingi oleh norma hukum, ya, yang sifatnya tertulis. Norma-norma ini sering dilanggar, ya. Kalau ada pelanggaran, itu masyarakat selalu menyelesaikan dengan secara emosi, ya. Terjadi pelanggaran, selesaikan secara emosi. Main hakim sendiri, itu tidak boleh, ya. Kita harus menyerahkannya kepada yang berwenang, karena biasanya sanksi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kesepakatan masyarakat itu, ya. Jadi kalau ada terjadi peristiwa seperti itu, ya, kita tidak boleh main hakim sendiri, diserahkan kepada
lembaga yang berwenang. Baik, mungkin di desa itu ada Pak RT dulu, serahkan kepada Pak RT, Pak RW, dan mungkin nanti ditindaklanjuti langkahnya oleh beliau kepada yang berwenang. Itu harus dilakukan. Kemudian yang seterusnya, penculikan bayi. Ya. Kemudian minta tebusan. Ini pernah terjadi, ya kan? Pernah terjadi penculikan anak. Pernah terjadi. Anak diculik, ya kan? Anak orang kaya diculik, ya, kemudian minta tebusan. Nah, itu kan sering terjadi di dalam masyarakat. Ini juga tidak dibenarkan. Kemudian pembunuhan, ya, apalagi pembunuhan. Kalau pembunuhan sudah menghilangkan nyawa orang lain, ya tentu diproses secara hukum. Ya, walaupun saudara sendiri, dalam keluarga terjadi pelanggaran, ya, kasus anak membunuh orang tuanya. Ya, apapun yang terjadi, ya, tidak bisa diselesaikan di dalam masyarakat, tapi harus juga secara hukum. Ya, jadi sanksi masyarakat, sanksi secara hukum. Diproses secara hukum karena sudah terjadi pelanggaran hak hidup seseorang. Ya, ini sudah berhubungan dengan hukum, walaupun oleh orang tua sendiri terhadap anaknya. Yang seterusnya, merusak sarana fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan keputusan pemerintah. Ini, ya, ada organisasi-organisasi di dalam masyarakat, ya, yang tujuannya memberdayakan masyarakat, yang tujuannya mengawasi jalannya pemerintahan, ya, yang sifatnya independen. Kalau masyarakat eh, tidak puas dengan keputusan pemerintah itu, ya jangan merusak fasilitas, ya, seperti jalan, ya, bangunan-bangunan yang berhubungan dengan pemerintah, ya, sekolah misalnya, apa, kantor-kantoran, itu tidak dibenarkan, ya, yang tidak puas dengan keputusan daripada pemerintah. Ya, kita tidak boleh merusak sarana-sarana pemerintah. Ya, akibatnya juga akan berakibat kepada kita. Ya, itu yang kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya. Seterusnya, kita kepada, ya, sudah tadi ini kita pelajari, kemudian kita masuk kepada kasusnya. Kasus-kasus pengingkaran hak dan kewajiban. Kasus-kasus hak dan pengingkaran kewajiban, ya. Ada udah masuk kasus tadi, ya, kasus sudah kita pelajari tadi, ada beberapa kasus yang kita jumpai di dalam sejarah Indonesia kita, kemudian juga kasus-kasus yang berlaku dalam masyarakat, sekolah, dan keluarga. Kemudian kita bagaimana cara menangani kasus tersebut. Ya, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak tersebut. Bagaimana upayanya pemerintah menangani kasus tersebut. Kalau kita lihat, ya, undang-undang, kita lihat jaminan hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ya, 99 tentang HAM. Itu semuanya tentang HAM. Ya, kamu cari di mana sumbernya, terserah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu menyangkut tentang HAM. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 26
tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ya. Jadi tentang pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ya, jadi bagaimana prosesnya nanti pengadilan HAM itu, ya, bagaimana pengaturannya, ya, pengaturannya 39 tadi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang HAM. Kemudian bagaimana proses dalam pengadilannya itu dilihat dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ya tentang pengadilan HAM. Ini boleh kamu cari ya referensinya ya mengenai ini ya, mengenai tentang HAM pasal 39 tadi. Yang kedua itu mengenai Undang-Undang Nomor 26 2000 tentang pengadilannya. Ya. Jadi setelah tugas yang Ibu kasih tadi itu kamu bisa mencari ini. Ya. Bagaimana proses pengadilannya. Karena ada ya, bagaimana upaya pemerintah itu dalam melakukan menangani kasus ini. Karena ada secara represif, ada secara preventif. Kalau preventif itu sebelum terjadinya pelanggaran. Ya, kalau sudah represif berarti sudah terjadi pelanggaran. Ya, jadi bagaimana bagaimana pemerintah itu menangani ya setelah terjadi pelanggaran dan bagaimana cara pemerintah untuk mengantisipasi supaya pelanggaran itu tidak terjadi ya. Jadi sebelum pelanggaran dan sesudah pelanggaran. Kamu cari di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2099 tentang HAM. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ya, tadi tugas yang Ibu kasih tadi itu sebagian ada yang Ibu kasih ini. Ya, jadi kalau kamu mencari tugas yang tadi, yang tadi Ibu kasih ya untuk ujian apa tadi? Ulangan tadi itu sebagiannya ada di sini. Yang dipaparkan. Ya. Jadi makanya kita di dalam ini banyak yang di dalam Undang-Undang 39 itu tentang HAM di sana tadi Ibu sampaikan. Hal ini ya, hak-hak ini yang bisa diajukan atau diadukan ke Komnas HAM. Ya. Jadi undang-undang tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 itu tentang HAM itu ini yang bisa ya, hal ini yang dapat diadukan ke Komnas HAM. Jadi kamu cari mana undang-undangnya itu. Apa saja. Ya. Misalnya hak untuk hidup. Itu dalam pasal berapa? Ya. Hak untuk hidup. Ini undang-undang ya, bukan dalam pasalnya. Hak untuk hidup. Kemudian hak berkeluarga misalnya. Nah, jadi hak untuk hidup, hak berkeluarga misalnya, atau hak memperoleh keadilan misalnya, dan seterusnya itu. Kemudian tadi ada proses pengadilannya itu ada di dalam Undang-Undang 26 tadi, proses pengadilan. Jadi proses pengadilan itu berbeda prosesnya nanti ya mengenai HAM itu. Karena kan tidak semuanya proses itu ini yang diproses rata gitu kan. Ada yang pelanggaran umum, ada yang kasusnya umum, ada yang kasus di bawah umur. Misalnya pengadilan anak itu kan berbeda dengan kronologis pengadilan umum, HAM umum. Kemudian proses pengadilan HAM berat dengan proses HAM biasa juga berbeda. Ya, kalau HAM berat ini biasanya itu secara internasional, ya.
Di dalam dulu di kelas 11 pernah kamu belajar itu ya, ada kejahatan genosida, ada kejahatan kemanusiaan, ya kan? Ya itu kan pengadilan HAM berat itu, ya secara internasional. Jadi prosesnya itu berbeda, ya prosesnya berbeda dengan proses HAM yang ada. Dan kasus-kasus pelanggaran hak yang pernah terjadi di Indonesia itu kasus yang terjadi di masa lampau juga berbeda prosesnya dengan HAM yang berlaku sekarang. Itu juga kamu bisa bedakan. Ya. Kamu cari referensi itu, ya, baru kita terakhir belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, sampai di sini dulu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.